turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Selamat pagi bagi kita semuanya. Senang bertemu dengan kita pada pagi hari ini. Saya mau katakan dulu latar belakangnya kenapa saya yang berdiri pagi hari ini. Bukan karena saya lebih bagus, lebih pintar, lebih segalanya, tapi waktu saya lihat Ibu Haflar berseru-seru di padang belantara, siapa yang mau isi yang ambil bagian ditolong, begitu ya. Saya coba biarkan, saya lihat masih ada bapak-bapak pendeta yang lain. Terus dihimbau lagi berikutnya, tolong. Belum memulai, saya pikir dalam hati saya ada Tuhan, kenapa tidak saya, begitulah ya. Ibu Haflar saya siap. Tapi dalam hati saya ingat apa yang dikatakan Bapak Aritona. Tidak mau karena memang merasa tidak layak. Kalau itu yang alasan saya, Tuhan saya memang tidak layak kapanpun. Begitu, akhirnya saya putuskan saya mau. Jadi karena memang saya tempatkan diri saya posisinya Ibu Haflar, ya. Saya minta orang tidak mau, sakit rasanya, begitu ya. Jadi karena saya sudah alami sebagai guru dan sebagai kepala sekolah, kalau saya berikan perintah kepada guru tidak dipenuhi, nggak tahu mau bikin apa, begitu. Jadi inilah alasannya kenapa saya berdiri, Bapak Ibu. Dan khotbah selama 1 minggu ini yang saya temakan pertama adalah kepada diri saya. Ya, kalau berkenan boleh kita sama-sama menikmati, tapi yang pertama ini adalah untuk saya. Kemudian yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya ucapan terima kasih. Waktu saya ambil bagian beberapa bulan yang lalu, 1 minggu kita buat di sana acara peduli kasih. Terkumpul waktu itu 5 kardus baju-baju layak pakai, ya, sangat berguna. 2 kardus penuh, jadi lady yang bungkus kami sudah kirimkan ke Sumatera Utara, ke Tanah Karo. Waktu kebakaran di sana terjadi, mereka terima dengan senang hati. 3 kardus berikutnya kami bawa ke Kupang, ya, Pendeta Manulang. Jadi sebenarnya pakaian layak pakai ini saya mau bagi kepada anggota-anggota jemaat atau masyarakat di sekeliling Kupang.
Tapi karena memang saya tawarkan kepada ibu-ibu pendeta waktu itu, tolong ini dibagi, tapi sekiranya pakaian ini ibu-ibu mau, silahkan. Jadi mereka bilang, Bu, sama kami sajalah. Jadi 3 kardus itu adalah bukan 3 kardus, 2 kardus ya. Jadi pakaian saya hand carry penuh itu ke bagasi dan sampai overweight ya. Dan mereka terima dengan sangat senang hati. Dan besok mungkin akan saya tunjukkan foto mereka sudah terima dengan apa sudah mereka pakai. Ada yang pakai langsung besoknya, ya, pakai di hari Sabat. Karena memang yang ibu-ibu kasih, yang saudara kasih itu adalah memang benar-benar pakaian layak pakai, ya. Tidak ada yang tersobek, tidak ada yang jelek, tidak ada yang memang ini sudah usang, tidak. Tapi memang baju-baju wanita yang memang masih bahkan ke gereja, ya. Jadi itu saya serahkan kepada seperdes, ya, 2 kardus. Sisa 1 kardus lagi ada di rumah. Nanti saya akan bawa bulan September ke Kalimantan Barat. Tapi karena mengingat pengalaman di Kupang, dan saya dengar karena mungkin ya begitulah dunia ini sangat sempit, ya, melalui WhatsApp, melalui apa saja. Itu terdengar ke Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat katanya sedang menunggu. Jadi sahabat pagi ini saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sangat kasihi. Mari buka kembali lemari di rumah, pasti banyak. Kemarin saya buka, masih banyak yang saya bisa berikan. Ya. Jadi tolong nanti pulang. Dan ini kalau boleh seboleh-bolehnya pakaian wanita, ya. Pakaian wanita lah yang akan diberikan, bukan disumbangkan namanya, ya. Diberikan kepada nanti yang akan kami bawa ke Kalimantan Barat, ya. Jadi yang belum, jangan bapak-bapak juga mintalah kepada istri. Saya tahu ibu, ya Pak Siagian, boleh diminta kepada ibu, boleh bila perlu dibilang atas perintah dari Ibu Jenny Zagala, begitu ya. Khusus untuk Ibu Siagian, ya, yang lain tidak. Oke. Baik, kira-kira begitu. Karena memang saya rindu apa yang saya bagikan saya mau berkunjung ke daerah-daerah itu juga yang mau saya bagikan kepada di kantor ini, ya. Saya bicara-bicara di sana, padahal juga di kantor ini saya tidak akan sampaikan, ya. Jadi Leli, kita akan kembali punya program untuk mengumpulkan pakaian layak pakai selama 1 minggu ini, ya. Tidak beli plastiknya, tidak perlu pakai logo, tapi nanti diketik di kertas untuk tetap logonya labelnya itu penuh dikasih, begitu, ya. Setuju bapak-bapak ibu? Setuju kira-kira, ya. Bagaimana? Kalau bapak-bapak lah, kalau memang dari bapak-bapak. Tapi kalau misalnya karena Ibu Cakra juga di sini, jadi berarti dari bapak-bapak punya lah bapak, ya. Yang Ibu Cakra nanti. Yang saya masuk di sini, kalau memang istrinya tidak di sini, ya bolehlah lebih meminta pakaian wanita, karena sangat terberkati pakaian layak pakai itu. Dan itulah realita yang memang kita bisa tunjukkan kepada sesama kita. Pelajaran sekolah sahabat minggu yang lalu sungguh luar biasa, ya. Nah, kita lakukan hal yang baik. Kembali kepada visi daripada yang selalu saya bawakan di daerah-daerah BWA dan Seperdes itu adalah menjadi seperti Yesus, ya. Menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. 5 hal. 1, senang berdoa. Kedua, senang baca Alkitab. Ketiga, senang berbakti. Keempat, senang berbuat baik. Kelima, senang bersaksi, ya. Menjadi seperti Yesus dalam 5 hal, ya. Karena ini saya suruh dihafal mati oleh Seperdes, saya suruh dihafal mati oleh BWA di mana saya berkunjung, ya. Jadi ini pun kalaupun saya tidak seperti saya bilang seperti yang di daerah-daerah, ya, tapi biarlah melalui saya hafal, Bapak Ibu juga ikut menghafalnya dalam hati, ya.
saya mau hidup menjadi seperti Yesus. Dan ini dua saya. Tuhan, saya mau menjadi seperti Yesus. Bukan menjadi seperti Yesus seperti tidak ada lagi dosa dan kesalahan, ya. Tidak ada lagi apa-apa. Tapi kalau ada orang, kalau saya mau melakukan kesalahan, saya bilang, oh Tuhan, saya mau menjadi seperti Yesus. Ya. Kalau saya disakiti orang, Tuhan, saya mau menjadi seperti Yesus. Saya tidak mau dendam sama dia. Saya tidak mau, saya akan memaafkan dia, Tuhan. Saya mau seperti Yesus. Jadi bukan karena supaya sok suci, saya katakan ini visi saya ini mau menjadi seperti Yesus, tapi itu untuk saya. Tuhan, mampukan saya hidup seperti Yesus. Tidak mau saya untuk melakukan satu hal yang menyakiti hati orang lain. Dan ini doa saya tiap hari. Jangan ada yang sakit hati hari ini oleh karena kehidupan saya. Ya, kalau saya tidak bisa memberikan sesuatu, paling tidak Tuhan, saya tidak sakiti hatinya Tuhan. Ya, saya mau menjadi seperti Yesus. Dalam 5 hal. Boleh yang di tengah? Karena ini sekretaris yang boleh minta. Dalam 5 hal. 1, senang. Harus ada kata senangnya, ya. Jadi senang, kenapa senang? Karena itu tidak beban. Tidak terbebani. Berdoa itu tidak terbebani. Baca Alkitab tidak terbebani, ya. Berbakti tidak terbebani. Datang di sini renungan pagi tidak terbebani. Lihat, nanti saya dilihat harus fingerprint gitu, ya. Kemudian berbuat baik tidak terbebani. Kemudian bersaksi tidak terbebani, tapi senang. Oke. Mau menjadi, visinya adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. 1. Jadi katanya itu 1, gitu ya, bukan 1. Gitu. 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang, jadi harus lancar, ya. Jadi, dan ini saya tidak katakan 1, bukan begitu. 1, gitu ya. Jadi terkesan aja. 1, jadi gitu ya. Jadi, memang seperti itu, oke? Menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. 1. Senang berdoa. 2. Senang baca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Jadi memang harus seperti itu, ya. Jadi kalau dalam hal ini, Yesus senang berdoa, senang. Yesus senang baca Alkitab, senang. Yesus senang berbakti, senang. Yesus senang berbuat baik, itu hobinya, ya. Yesus senang bersaksi, itulah dia, ya. Jadi saya selalu berpikir-pikir, ini kantor uni, apa yang saya mau sampaikan? Ya, saya sampaikan di luar, saya himbau orang, tapi saya juga mau menghimbau kita. Saya rindu setiap saat kita di sini Alkitab ini jangan sampai apa? Jangan sampai tidak tinggalkan. Kita bacaan sekarang 2 Tawari 20, ya. Harap saya tekankan di daerah-daerah tidak ada Alkitab, ya, tapi Alkitab. Ya, Alkitab. Saya sudah kasih contoh, ya, pengaruh walaupun Alkitab yang kita baca, tapi kalau itu adalah berupa HP, tetap konotasi orang, apalagi orang-orang muda, bahwa itu adalah apa? HP, ya. Tidak bisa dipungkiri. Tidak ada orang kita sedang membaca Alkitab, kita baca, buka HP kita, kemudian orang lihat, oh dia sedang baca Alkitab, ya. Jadi inilah yang memang kita harus mau dalam 1 minggu ini sekali lagi, ya, visi kalau boleh, ya, saya meminta yang di tengah saja, ya, yang di tengah kaum wanita semuanya menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. 1, 2, ya. Menjadi sama-sama menjadinya, ya, menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. Menjadi seperti Yesus dalam semua kaum wanita, masa ibu itu orang nggak ikut, ya. Oke, menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. Menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. 1. Senang berdoa. 2. Senang baca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Ya, mulai besok berbuat baiknya akan terrealisasi melalui apa? Pakaian layak pakai, ya. Itu saja, nggak besar-besar, nggak banyak-banyak.
Mari kita buka 2 Tawari 20. 2 Tawari 20 kita akan baca secara bergantian, satu ayat satu, ya, satu ayat satu, dimulai dari dari Bapak Roni Wenas, ya. 2 Tawari 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Filisti. Lanjut ya, terus. Datanglah orang beritahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang lokasi dari Edom menyerang suatu. Sekarang mereka di Hazezon Tamar dan Gedi. Yosafat menjadi takut kalau mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menurunkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda bertemu untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di depan Tuhan di muka bataran yang baru. Dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, karena Engkau Allah di dalam surga. Karena Engkau memberikan atas kita kepada bangsa, kuasa dan kebebasan ada di dalam tangan, sehingga tidak ada orang yang dapat tahan menawan. Maka Engkau Allah kami yang membawa kita ini dari depan kami. Kalau bisa mengatakan salah selamanya. Kalau boleh agak keras. Lanjut. Saya kasih contoh cara membacanya yang keras supaya jelas orang lain juga baca. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi maka kami tertuju kepadamu. Ayat 13 Ibu Arita. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihadapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lanjut. Besok haruslah kamu turun menyeberang mereka. Mereka akan mendaki pengadilan dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah dan di muka padang gurun Yehuda. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa.
Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhan melakukan penghadapan terhadap Bani Ammon dan Moab, dan orang-orang dari Bani Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka melakukan kebutuhan. Lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk keturunan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan pada guru, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi laskar pertengkaran di tanah. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di rumah ujian. Di sana mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu rumah ujian hingga sekarang. Begitu berlalulah sekalian pengunjung dari Yerusalem dan Yosafat berkata, "Mereka kembali ke Yerusalem bersukacita karena telah membuat dan bersukacita karena kekalahan Yerusalem." Bapak Pendeta Andi ya, Andi. Mengatakan, mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri lalu menuju rumah Tuhan. Terus ayat 9. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di tengah negeri. Yosafat memerintah atas Yehuda. Ia berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Azubah, anak Silti. Dia hidup mengikuti jejak Pendeta Azubah. Ia hidup mengikuti jejak Asa, ayahnya. Ia tidak menyimpang daripadanya dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, Pendeta Cakra. 33. Hanya bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Bangsa itu belum mengarahkan hatinya kepada Allah, nenek moyang mereka. Selebihnya dari riwayat Yosafat, dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis di dalam riwayat Yehu bin Hanani yang tercantum di dalam kitab Raja-Raja Israel. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Ezion Geber. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang lain. Tapi jatuh dengan berawal dari Mahesa berbuat terhadap Yosafat, katanya, "Karena kau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan melakukan kapal itu pecah dan kapal lain Tarsis." Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami menghimbau nanti supaya kita semuanya bawa Alkitab besok pagi di tempat ini. Sangat jelas ya
saya katakan kepada anak-anak, ayat mana kira-kira yang bisa kita aplikasikan hari ini, ya, supaya jangan hanya baca, gitu ya, baca saja begitu. Saya coba bertanya kepada mereka, ayat mana, satu ayat saja yang kita bisa aplikasikan hari ini. Karena ceritanya sekarang ini sudah kita jelas, ya. Jadi Yosafat ini mereka mau diserang oleh musuh, ya. Jadi sangat Yosafat ini menjadi sangat takut, ya. Jadi takut oleh perang, dia putuskan mencari siapa? Mencari Tuhan, ya. Enak sekali di pelajaran buku Raja-Raja, buku Tawarik ini, ya. Kalau mau mencari Tuhan, ya, kalau mau mencari Tuhan, ya, maka Tuhan akan apa? Akan berikan jalan keluar, ya. Tapi kalau begitu kita lemah, ya, Tuhan pun apa? Tidak berkenan, ya. Di ayat 25, begitu Yosafat bersekutu dengan Ahazia, ya, maka Tuhan pun tidak berkenan. Tapi begitu Yosafat, dia bilang ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, mirip dengan keadaannya Esta, ya. Diserukan seluruh bangsanya berpuasa dan berdoa. Dan Tuhan, ini doanya, saya garis bawahi ini doanya. Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Ya, saya pun doa saya suka seperti itu. Tuhan, jadi saya berdoa itu nggak terlalu serius-serius seperti harus. Saya suka di kamar sendiri, kemudian bersandar, ya, di tempat tidur, kemudian saya bicara, Tuhan, kok begini sih Tuhan? Tuhan nggak melihat saya, Tuhan, nah, begitu ya, nah, begitu. Tuhannya Tuhan lebih besar dari segalanya, Tuhan. Nah, jadi seperti bicara saya seperti di Alkitab ini, ya. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Enak sekali firman Tuhan ini. Saya semakin sadari, ya, Alkitab ini luar biasa. Semakin kita baca, semakin kita mengerti. Kalau sekali memang baca agak gak terlihat, tapi semua segala peristiwa ada di dalam Alkitab ini. Dan yang saya sangat suka, ya, waktu saya baca ini ayat 17. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di sini Tuhan yang akan apa? Yang akan ikut berperang, ya. Jadi ini mungkin yang lupa kita mengaplikasikan di dalam hidup kita, ya. Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Tuhan itu. Tadi pagi saya ikut radio hotline, ya. Dia bilang di sana nama Tuhan itu besar, ya. Sesuai dengan apa? Kuasanya besar. Berserulah kepada Tuhan. Jadi janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu, ya. Sebesar apa musuh, ya. Sebesar apa musuh, ya. Saya suka cerita anak-anak, cerita Daniel di lubang singa. Kemanapun ini gambar saya bawa kemana, lubang singa, ya. Daniel di dalam lubang singa, singa sudah siap menerkam Daniel. Ya, kalau perhatikan mulutnya itu gambarnya, ya, sudah siap begini. Wah, gitu ya. Tapi oleh duanya yang sangat sungguh-sungguh, mulut singa itu bisa, istilah orang Batak itu apa namanya itu? Saya sebut ini melek, gitu ya, melek. Dan ini saya sangat rasakan, Tuhan benar-benar, Tuhan itu sangat baik, ya, sangat baik. Asal kita mau berseru kepada Tuhan, ya. Asal kita mau, jangan ada kita merasa saya sudah hebat, saya sudah seperti ini, ya. Makanya khotbah ini adalah untuk saya, ya. Ini khotbah ini untuk saya, untuk saudara-saudara boleh dengar dan boleh camkan, ya, di
Kita nanti saya sangat pikirkan ini. Iya ya. Begitu Yosafat jauh dari Tuhan, begitu dia mungkin sudah merasakan ya, ia bersekutu dengan Asia dan Tuhan tidak suka dengan dia. Berarti Tuhan tidak suka hal-hal yang apa? Yang tidak baik. Ya. Jadi kiranya pelajaran kita hari ini dapat kita minta pertolongan Tuhan supaya kita aplikasinya yang penting. Ya, aplikasinya ini sudah 5 kali saya baca ini bolak-balik, tapi apakah aplikasinya ini ada di dalam hati saya? Dan inilah yang sedang saya doakan, Tuhan, saya bergumul Tuhan. Ya, saya kalau bertemu dengan setiap orang, jadikan saya Tuhan jadi berkat, begitu ya. Yang paling tidak saya juga murah senyum kepada orang-orang itu. Jangan ada yang dendam di hati saya. Jangan ada Tuhan saya menyakiti hati orang hari ini. Jadi doakan per hari saja ya. Hari ini kita doakan jangan ada orang yang sakit hati oleh karena perbuatan kita. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Kita sama-sama bangkit berdiri menyanyikan lagu tema kita dengan seruan. Sama-sama. Dengan seruan menggema menangkan dunia, bawa lagi
bacaan kita pada hari ini adalah 2 Tawarikh 21. Ya, ini tentang Raja Yoram. Ya, boleh kita buka Alkitab kita masing-masing. Kami sangat memohon dengan sesangat-sangatnya. Ya, mungkin kalau ini dikatakan dari program Departemen BWA dan Superdes boleh-boleh juga. Ya, tapi kami dari depan ini menghimbau tidak Alkitab. Ya, jadi kalau nggak bawa Alkitab lebih baik numpang ke sebelah. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi supaya berbeda lagi ada programnya ya. Jadi Alkitab yang kita buka bukan Alkitab yang kita ada 3 kelompok di sini, sebelah kiri, sebelah tengah, dan sebelah kanan saya. Kita akan berganti-ganti membacanya 2 ayat ya. Jadi 2 ayat kita akan baca mulai dari kiri saya, kemudian tengah, kemudian kanan saya. Nanti mungkin instruksi berikutnya bisa semua pria, bisa semua perempuan supaya konsentrasi maksudnya ya. Oke, saya akan mulai pasal yang ke-21 ya, 2 Tawarikh 21. Oke. Sebelumnya ini hanya untuk dokumentasi bagi kami supaya ada yang besok saya akan tunjukkan kepada kita apa yang sudah dilakukan di kantor Uni ini. Saya coba dokumentasikan. Jadi ini pun saya coba minta tolong Leli, boleh di kamera dulu. Dengan hormat saya meminta boleh diangkat dulu Alkitabnya ya, biar difoto sama Leli. Senang hati saja angkatnya gitu ya. Oke, Leli tolong ya sebelah per kelompok ya, biar kita lihat. Jadi tinggi saja ya, karena ini saya mau dokumentasikan. Oke. Tengah dulu, kiri saya dulu. Ya, kiri saya dulu. Iya, ya. Ini hanya untuk menambah semangat karena memang saya lakukan seperti ini waktu saya di sekolah. Oke. Sorry untuk yang tidak bawa ya. Oke, bagian tengah. Ya, bagian tengah ini biasanya perfect ini ya. Coba agak tinggi-tinggi Ibu. Gitu ya, biar kita tahu. Sekaligus dapat ya Lel. Oke, sebelah kanan saya. Apa seragam lagi kan? Tinggi-tinggi. Iya, begitu. Iya, termasuk saya Lel. Ini benar-benar Alkitab. Baik. Karena ini memang pengalaman pahit saya waktu saya di sekolah. Jadi bulan Juli saya tahun 2006 masuk di Menteng, November akreditasi. Jadi waktu saya bicara banyak sekali, memang sudah banyak kami lakukan, tapi saya enggak ada fotonya. Akhirnya saya bilang kami bikin begini. Saya buat baris, saya buat begini, saya buat. Jadi saya ditertawakan, dipandang dengan sinis ya. Dia bilang Ibu Jenny mau bilang apa kek, mau ke Belanda kek, Ibu mau ke Amerika. Bagaimana saya percaya kecuali Ibu tunjukkan foto atau tiket gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mari kita baca pasal 21. 2 Tawarikh ya, sebelah kiri saya duluan Raja Yoram sama-sama. Oh saya duluan tadi ya. Oke, saya duluan tadi. Jadi cara bacanya jangan segan-segan keluarkan suara. Ya kan ini untuk Tuhan gitu ya. Walaupun halus orangnya ya kencangin dikit lah supaya semangat. Raja Yoram, saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah kemudian Ishak ini ya. Kemudian Yosafat mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya anak-anak Yosafat ialah Azaria, Yehiel, Zakaria, Azariahu, Mikael, dan Sefaka. Mereka semua anak-anak Yosafat raja Israel. Sebelah kiri saya. Ayahnya memberikan kepada mereka kepada pria, bahwa juga kota-kota berkumpul di India. Tetapi kedua raja dan kepada orang, karena dialah
tengah. Yoram berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebelah kanan saya. Yet the Lord would not destroy the house of David. Semuanya sebelah kanan. Namun demikian Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang dikatnya dengan Daud. Sesuai dengan promesanya, bahwa ia akan memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. This Edom Baik, terima kasih sebelah kanan ya. Kalau kita perhatikan tadi kiri saya, tengah dan kanan, kira-kira bagian mana yang paling bagus tadi? Kompak suaranya? Nah, bagus ya. Jadi berarti saya tidak salah. Ini tengah, ya, tengah. Jadi kompak, intonasinya sama, komanya sama ya. Jadi terima kasih bagian tengah, ya. Jadi memang saya begitu. Untuk apa saya kerja tapi nggak ada maknanya, begitu saya ya. Jadi maaf kalau saya memang buat seperti ini supaya memang jangan hanya karena liturgi. Oke. Maka majulah Yoram dengan panglima-panglimanya serta seluruh keretanya. Pada waktu malam bangunlah ia, lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberontak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu Libna pun memberontak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyangnya. Sebelah kanan saya, kiri saya kembali. Lagi pula ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung Yehuda. Ia menuju penduduk Yerusalem untuk berzina dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyi, beginilah firman Tuhan kepada Daud, bapa luhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jalan Yosafat, ayah dan Asa raja Yehuda. Bagian tengah. Melainkan hidup menurut kelakuan raja-raja Israel dan memuji Yehuda dan penduduk Yerusalem untuk berzina, sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik daripadamu. Maka Tuhan akan mendatangkan dosa besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan atas semua harta milikmu. Sebelah kanan. Moreover, the Lord stirred up against Jehoram the spirit of the Philistines and the Arabians who were near the Ethiopia. 1-2-3. Lalu Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Ethiopia untuk melawan Yoram. Maka mereka maju melawan Yehuda, memasukinya dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam istana raja sebagai jerahan, juga anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat 2 tahun, keluarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu ia mati dengan penderitaan yang hebat. Rakyatnya tidak menyalakan api baginya seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Oke, jadi sangat jelas ya kalau kita baca buku raja-raja dengan buku Tawaret ini. Saya pikir ini adalah nasihat yang baik bagi kita. Ya, kalau takut akan Tuhan, hidupnya akan apa? Akan senang. Tapi begitu melanggar dengan perintah Tuhan, maka hidupnya akan sengsara. Maka pernah saya ingat di Jakarta ini, tahun 80-an ini kalau nggak salah ya, ada seorang yang meninggal di Jakarta Utara ini.
terjadi. Jadi meninggal, jadi waktu meninggal dia diukur itunya, mayatnya diukur supaya dipesan apa? Peti mayat. Sudah diukur, kemudian dipesan peti mayatnya. Sewaktu dipesan dibawa ke tempat ini, dimasukkan ke peti mayat ini nggak muat. Kayaknya Pendeta Jimmy tahu di cerita ya, nggak muat, beneran nggak muat ini. Sesudah itu dirombak supaya jadi muat, diukur, dibawa ke kuburan, ukuran apanya, peti mayatnya, dibawa ke kuburan. Sesudah dibawa ke kuburan, kuburannya apa? Nggak masuk juga. Pendeta Jimmy tahu ya, nggak usah kasih tahu pendeta ya, Jimmy Jenny soalnya pembicaranya jadi ya tahu. Jadi memang ini namanya ini apa? Jadi ada istilah waktu itu, bagaimana surga terimanya, dunia aja sudah menolak, begitu ya. Jadi ini yang sering-sering saya coba pikirkan dalam hidup saya. Makanya saya bilang kemarin ini, renungan-renungan ini adalah semua kepada pribadi saya, supaya bisa kita semakin hari semakin berubah. Ini ada saya senang ini ayat 6, saya garis bawahi. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Semua tidak tahu Raja Ahab itu adalah raja yang jahat, ya. Sebab ia menjadi istrinya, ya. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Jadi ini sering kali ini maju mundurnya ini salah jodoh saya bilang ini ya. Sering saya sebut ini salah jodoh kali ini ya. Akhirnya karena istrinya berlatar belakang jahat dan dia pun menjadi jahat ya. Inilah bacaan Alkitab kita. Saya akan melanjutkan sedikit dengan program yang ada yang kami sedang canangkan. Oke. Kemarin selama 1 minggu ini Bapak Ibu yang saya sangat hormati sudah kembali muncul di sini ada namanya kardus peduli kasih ya. Leli sudah menyiapkan, terima kasih Leli, sangat luar biasa sekretaris dunia ini ya, cekatan dan serba bisa ya. Ini sudah dibuat, tidak dicetak lagi karena memang terlalu mahal, kami ketik dan sudah bisa. Dan ini Leli boleh dibagi-bagikan dulu, semua dapat ya, semua dapat. Saya mau beritahukan kepada saudara-saudara yang ada di kantor Uni ini, apa yang seperti yang dibilang Pak Ketua kemarin, Pendeta Wendel, coba apa yang kita lakukan di luar itu, di daerah-daerah itu kasih tahu di kantor ini, gitu ya. Makanya saya coba kasih tahu kepada saudara-saudara supaya kita ikut pelaku, jangan hanya mencatat ya, memberi order ke sana, memberi order ke sini ya. Jadi inilah kalau ada acara BWA ini saya bagi-bagi kepada mereka. Ya, di sebagian seminar itu sesudah berakhir saya berikan ini kepada ketua BWA-nya supaya dibagi-bagi kepada jemaat. Dan ini adalah bahagian daripada apa yang mau kita lakukan nanti tanggal 30 Oktober, yaitu peduli kasih, ya. Jadi apa sih yang mau dibuat? Inilah yang mau dibuat, ya. Oke, biar kita sama-sama membaca, masing-masing kita bisa miliki ini. Tolong jangan asal diletakkan, tapi dibawa ke kamar, ke kantor masing-masing. Ini mungkin nanti akan kita coba buat yang lebih baik, tapi inilah dulu yang kami bisa buat sekarang. Kalau kurang, ya, oke. Boleh dulu kalau bapak-bapak pendeta kan, boleh lah ya. Baik. Sebagaimana yang kita mau, yang selalu didengung-dengungkan ialah reach up to God, reach in with God, reach out with God. Ya, jadi reach up itulah 3. Kemarin saya sudah bilang ada menjadi seperti Yesus dalam 5 hal. Oke, 1, senang berdoa. 2, senang membaca kitab. 3, senang berbakti. 4, senang berbuat baik. 5, senang bersaksi ya. Jadi reach up-nya itu 3 hal ya. Senang berdoa, doa pribadi, buku doa, ada buku doa kita jurnal 2777
dan doa dan puasa TDSR. Ya, senang membaca Alkitab, 1 pasal setiap hari dan buku rondo. Itu 1 pasal itu paling tidak ya, ada yang 3 pasal. Yang ketiga, senang berbakti, datang tepat waktu ke gereja, ke kebaktian. Reach in with God, senang berbuat baik. Inilah yang kami anjurkan untuk dilakukan. Masak makanan dan antar kepada orang yang sakit. Katakan sesuatu hal yang baik kepada teman daripada menggosip. Ini ya, saya kira sangat praktis ini kita bisa lakukan. Jangan ada yang begini. Seperti orang kalau ketahuan yang senang bergosip, ini kalau ada sesuatu kita masa, oh ya, itu kalau udah tipenya seperti itu, dia senang itu bergosip ya. Membacakan ayat Alkitab kepada orang yang tidak bisa baca atau tunanetra, bicara kepada orang yang tidak pernah kita berbicara. Biasakan memuji orang sepantasnya ya, jangan puji berlebihan ya. Sudah botak bilang, bagus rambutnya, jangan begitu ya. Berikan senyum kepada orang yang bertemu dengan Anda. Ini perlu latihan ya. Bila perlu kursus senyum. Oke. Temani anggota yang duduk sendiri di gereja. Jangan pernah bergam. Melibatkan semua orang dalam percakapan dalam grup diskusi. Melawat lansia, janda yang hidup sendiri. Kirim kata-kata yang memberi semangat melalui media massa. Jadi bukan menggosip orang ya. Jadi ini yang sedang kita himbau. Ini kalau acara BWA ini ya, beda kalau acara seperti Reach out with God, senang bersaksi. Ini senang bersaksi. 1. Kunjungi tetangga yang baru. Melawat ke rumah sakit, memberi makanan, oleh-oleh kepada tetangga, membagikan makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga kepada pengemis yang hidup di rel kereta api, pemulung, lingkungan setempat. Membagikan buku-buku yang tidak dipakai lagi kepada anak-anak sekolah atau sekolah yang membutuhkan. Menyediakan kursus-kursus bahasa Inggris, musik, jahit. Mengingat hari ulang tahun teman dan kirim sesuatu yang menyenangkan mereka. Membuat kegiatan di tempat-tempat umum, senam, bagi traktat. Menginjil melalui media. Mengadakan care group ya. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan ini, katakan dalam hati, puji Tuhan.